Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Untuk memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak, kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaikilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anakmu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Kristus telah memberikan kepada jemaatnya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa bagi mereka yang bertobat. Karena itu, sesuai dengan pengakuan dosamu, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dan ditetapkan menjadi pelayan firman-Nya, aku memberitakan anugerah Tuhan kepada kamu sekalian, bahwa semua dosamu telah diampuni di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1 dan 2.
Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus, dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tenteram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dan menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita membacanya secara responsorial. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, Maupun kepada wali-wali yang kudusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menghukumi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pekajian nomor 258 ayat 1 sampai 2. Tuhan
Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Aku percaya Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 362 ayat 2 dan 3. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang penuh kasih. Untuk ibadah minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Suatu hikmat ya Tuhan bagi kami, dimanapun kami berada untuk beribadah ya Bapa. Tetapi kami tetap setia di dalam mendengarkan perkataan firman-Mu. Tuhan, pada hari minggu ini kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi di setiap keluarga ya Bapa. Inilah kami keluarga besar Resort Immanuel Bandung ini ya Tuhan, yang terdiri dari Muara, Tanjung Sari, Pardemuan, dan Andir. Kiranya Engkau Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Apapun yang menjadi beban Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Teristimewa ya Bapa buat kami selaku orang tua. Tuhan memberikan kami rezeki yang baik di masa-masa sulit pada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami boleh berbakti kepada-Mu, kami boleh mencari nafkah kami Tuhan tanpa melukai perasaan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat putra-putri kami Tuhan yang sedang dalam pendidikan pada saat ini ya Bapa. Walaupun mereka belajar di rumah ya Tuhan, tapi Engkau ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Engkau yang menguasai hati dan pikiran mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi anak teladan, anak yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat putra-putri kami yang sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh. Kami percaya itu ya Tuhan, tepat pada waktunya
Engkau akan memberikan. Begitu juga anak-anak kami Tuhan Yesus yang telah berumah tangga, belum mendapatkan keturunan. Kami memohon kepadamu adalah Bapa yang penuh kasih. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya itu ya Bapa. Engkau akan mengirimkan Tuhan berkat melalui anak-anak kami. Sehingga Tuhan Yesus kami orang tua boleh merasakan sukacita Tuhan di dalam masa tua kami. Tuhan berkatilah pergumulan-pergumulan di setiap kami ya Bapa. Dalam masa-masa sulit pada pandemi COVID-19 ini Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan kami ya Tuhan, Engkau selalu mengurapinya. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, bila di dalam kehidupan kami ada mendukakan hati-Mu. Tapi kami mau benar-benar setia dan turut akan perintah-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menjadi orang tua yang bijak di dalam keluarga kami masing-masing. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa buat daerah kami Tuhan pada Bandung ini ya Bapa, yang terus merajalela COVID-19 Tuhan. Kami terkadang menjadi khawatir ya Bapa yang penuh kasih. Bukan kami tidak percaya dengan Engkau ya Bapa, tapi kami memohon padamu Tuhan agar Engkau melindungi kami ya Bapa. Engkau mendahului setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh tetap sehat. Kami boleh tetap Tuhan melayani Engkau. Kami boleh tetap menjadi ya Tuhan suatu pelayan di dalam jemaat-Mu itu sendiri. Berkat-Mu Tuhan tidak akan pernah berkekurangan di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan pelayan-pelayan di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kami ya Bapa. Kalaupun kami punya rencana ya Tuhan, untuk kami boleh mengadakan periodisasi. Bapa, siapapun yang terpilih di antara kami, itulah yang Kau kehendaki. Jangan ada perpecahan di antara kami Bapa. Kami boleh satu sama lain untuk mendukung pelayanan itu sendiri, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Begitu juga ya Tuhan, para pejabat kami yang ada di pusat ya Bapa. Engkau pun tetap memelihara mereka Tuhan, sehingga apapun yang dikeluarkan peraturan itu sendiri Tuhan, demi kemajuan GKPI ke depan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat para pengurus kami. Tuhan, bangsa dan negara ini juga ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati pejabat-pejabat kami, pusat maupun daerah Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh mengeluarkan peraturan yang dapat kami taati selaku kami jemaat. Jangan permalukan kami Tuhan, bukan melalui gereja virus itu sendiri terjadi Tuhan, tapi memang seluruh dunia mengalami hal itu. Tapi kami bangsa Indonesia Tuhan akan tetap taat dengan peraturan itu, agar kami Tuhan boleh terhindar dari virus itu sendiri. Terpujilah Engkau ya Bapa yang penuh kasih. Sambutlah ya Bapa doa kami ini, dan jawablah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, untuk pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pengasihan-Mu atas kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Walaupun ya Tuhan, kami tidak dapat bersekutu bersama-sama. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab ia baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan, dari tanah Mesir, di mana mereka telah menjadi budak berpuluh dan beratus tahun. Kasih sayang Tuhan tidak sekedar membebaskan umat pilihannya, tetapi juga menuntun umatnya supaya mereka menjadi berkat. Tuhan memang tidak menjanjikan kehidupan materi yang berlebihan kepada umatnya, tetapi Tuhan akan memberkati umatnya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan umatnya, sekalipun itu sedikit demi sedikit. Justru hidup yang demikian akan membuat hati mereka merasa puas, bersuka cita, bahkan dapat menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan. Mereka akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ketika Allah menjadikan manusia, Allah menghendaki kehidupan indah bagi manusia itu.
Namun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia itu hidup dalam kekangan dosa tersebut. Manusia pun harus bekerja untuk memperoleh hidupnya. Dalam hidup dengan bekerja itu, sebagian ada menjadi tuan dan sebagian menjadi budak. Firman Tuhan mengaturkan hubungan majikan dengan hamba. Seorang tuan bisa saja memiliki seorang hamba atau pekerja, entah itu saudaranya sendiri atau orang asing yang bekerja kepadanya. Kemudian juga seorang pekerja dapat bekerja harian, tetapi ada kalanya seorang bekerja lama pada majikannya. Dalam kehidupan umat Tuhan, diaturkan orang yang telah bekerja lama, setidaknya dikatakan 6 tahun, perlu mendapat perhatian. Mengapa, saudara-saudara? Seseorang yang dapat bekerja selama 6 tahun pada seorang majikan, sesungguhnya ia telah mengabdikan diri pada majikannya dengan baik. Orang yang demikian, jika tiba waktunya, dapat dibebaskan atau dimerdekakan. Dan ketika ia dibebaskan, tidak boleh sang majikan melepaskan hambanya dengan tangan hampa, tetapi majikan harus membekalinya dengan limpahnya. Membekali dengan limpahnya, itu berarti selepas dari pekerjaan yang lama itu, maka ia dapat menggunakan bekalnya untuk mengubah hidupnya. Perbuatan yang demikian itu sangat berkenan bagi Tuhan. Karena Tuhan menghendaki hidup yang indah bagi setiap orang. Orang yang mengangkat harkat sesamanya, maka Tuhan akan memberkatinya. Saudara-saudara seiman, kita layak bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberi kita status atau pekerjaan. Pekerjaan yang kita geluti adalah bagian dari cara kita berkarya bagi Tuhan. Pekerjaan atau usaha yang kita geluti bukanlah sekedar memperoleh untung atau upah semata, tapi juga harus dilihat sebagai pelayanan kita bagi Tuhan. Orang yang bekerja pada kita bukan sekedar menggunakan tenaganya, tetapi turut serta mengupayakan perubahan hidupnya menjadi lebih baik. Kita senantiasa berupaya memerdekakan atau membebaskan orang dari belenggu hidup ini, sehingga setiap orang dapat merasakan anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan membebaskan manusia dari belenggu dosa, sehingga manusia dapat menikmati kehidupan yang indah. Tuhan menghendaki manusia untuk saling mengasihi dan mengangkat harkat sesamanya. Sebagai pengikut Kristus, alangkah indahnya bila kita tetap setia melakukan dan mengupayakan kasih kepada sesama. Jika kita mengasihi sesama, maka kita juga dapat benar-benar merasakan kasih itu. Apabila saat ini kita telah memulai itu, baik di dalam komunitas kita, di dalam kehidupan keseharian kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, marilah kita jadikan itu sebagai karakter kita. Sebab Tuhan menghendaki orang-orang yang saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengasihan-Mu bagi kami. Kami Tuhan telah menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan merasuki kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Jika kami seorang pekerja, biarlah Tuhan kami boleh bekerja dengan setulus hati. Jika kami
menjadi pemilik sebuah usaha ya Tuhan, atau pemilik jabatan di sebuah tempat, biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama mengasihi setiap bawahan kami. Terima kasih Tuhan untuk peringatan bagi kami, supaya kami senantiasa boleh saling mengasihi, entah kami seorang majikan, entah kami seorang pekerja. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihatnya. Oleh Roh-Mu, ajar kami untuk menghiasi hidup kami dengan perilaku dan tindakan yang Kau kehendaki dari kami, sebagai pernyataan kepada orang lain tentang kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Ketika Tuhan kami bekerja, Tuhan memberkati kami. Ketika kami memiliki pergumulan-pergumulannya Tuhan, tolong kuatkan dan teguhkan kami, sehingga kami senantiasa boleh merasakan pengasihan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin mengalami sakit, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga setiap orang Tuhan boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1. Saudara-saudara, untuk memberikan persembahan syukur, kita dihantar dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7, demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita persembahkan. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu.
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.